Dan sesuai dengan tema pada podcast hari ini, yakni refleksi diri menjadi wanita tangguh berprestasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Saat kita melakukan sesuatu pastinya ada naik turunnya ya Kak. Dan dalam perjalanan karir Kak Ika mungkin ada nggak sih di mana Kak Ika itu ingin nyerah gitu. Oke, Dan namun ternyata disitulah ada semangat untuk Kak Ika bangkit lagi. oke, pertanyaan yang luar biasa ini ya. Benar sekali. Dalam proses perjalanan hidup kita, gitu ya, otomatis kita akan mengalami fase naik dan turun itu sebagai sebuah sunatullah, ketetapan ya. Jadi ada kalanya kita fase naik, gitu ya, ada kalanya kita mungkin down. Ada kondisi di mana kita kena hantaman dari luar atau dari internal kita sendiri. Nah, menyikapi hal itu tentunya, gitu, semua kembali kepada bekal kita. Bekal kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan pada khususnya, di mana kita menghadapi banyak sekali kodrat gitu ya. Kalau saya bilang kodrat utama kita sebagai perempuan nantinya akan menjadi seorang anak ya, pertama ya, anak perempuan. Kemudian nanti ketika menikah menjadi seorang istri, punya anak menjadi seorang ibu. Apalagi kalau berkarir Mas Ian ya, bekerja. Teman-teman juga punya tugas sebagai seorang wanita karir misalnya, punya tugas di masyarakat sebagai seorang yang punya kontribusi. Nah, kodrat yang luar biasa banyak ini, kalau menurut saya itu adalah kekhususan dan keistimewaan perempuan. Kita bisa mencontoh Kartini di sini karena beliau juga bisa memberikan contoh yang baik untuk kita terkait dengan bagaimana mengelola hal-hal yang bisa kita seimbangkan untuk bisa mencapai semua itu bisa seimbang. Mungkin untuk sempurna nggak bisa ya. Ada kalanya mungkin kita berat sebelah gitu ya. Lupa kerja terus, lupa ngurusi rumah gitu ya. Jadi di situ kita akan belajar dari hari ke hari belajar. Jadi dalam perjalanannya tentu kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang perempuan gitu ya, otomatis bagaimana menjalankan posisi sebagai seorang anak, kita tetap meluangkan waktu untuk orang tua kita, ibu kita, ya kita yang telah melahirkan kita dan membesarkan kita. Sebagai seorang istri nantinya ya, kita juga punya peran sebagai seorang perempuan untuk tetap bisa memberikan yang terbaik untuk suami misalnya. Sebagai seorang ibu nantinya ketika kita memiliki anak, itu kodrat yang mau tidak mau kita harus hadapi dan jalani. Kita siap untuk bisa mendidik anak-anak kita. Mereka adalah amanah utama kita sebagai seorang perempuan, yaitu mendidik agar bisa menjadi generasi penerus yang lebih baik. Nah, ada beberapa perempuan yang memilih berkarir, ada yang memilih fokus ke anak, dan keduanya tidak ada yang salah gitu ya. Semuanya punya tanggung jawab dan beban sendiri-sendiri. Jadi ketika kita memilih berkarir gitu ya, suami mengizinkan, kita bisa leluasa mengembangkan karir kita, pendidikan kita gitu ya. Maka di situ kita punya tanggung jawab lebih. Maka kalau kita punya waktu 24 jam dibagi menjadi 5 ya, otomatis ya kita harus meningkatkan kapasitas kita agar semua itu terbagi dengan baik. Jangan sampai ada salah satu yang terabaikan. Tugas kita sebagai anak perempuan ternyata terabaikan ke orang tua kita, tugas kita sebagai seorang ibu ternyata terabaikan. Nah, itu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita jaga dan kita tata. Jadi akhirnya kita berbicara tentang karir di sini sebagai seorang perempuan. Ketika kita memilih berkarir, tentunya kita punya beban yang lebih tadi saya sampaikan ya. Dalam perjalanannya naik turunnya tentu selalu akan terjadi gitu ya kan. Jadi sekarang karena pertanyaan tadi fokus ke karir, misalnya kita sebagai seorang profesi gitu ya, kita misalnya kuliah ngambil profesi kedokteran misalnya seperti saya misalnya sebagai contoh, otomatis kita setelah lulus punya tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu kan ya. Seperti halnya profesi-profesi lainnya, kita harus mengamalkan ilmu kita, menolong sesama gitu ya, kemudian membantu menjaga kesehatan masyarakat, misalnya memelihara kesehatan masyarakat misalnya, dan itu adalah juga termasuk tugas mulia di samping tugas-tugas lain yang memang jadi kodrat kita sebagai perempuan. Dan tentunya ini perlu kesepakatan bersama, perlu dukungan dari banyak orang di lingkungan kita agar kita bisa mengembangkan dan mengemban amanah itu dengan baik sebagai seorang dokter misalnya. Dan dalam perjalanan karir tentunya gitu ya, ada kalanya tidak sesuai harapan. Saya ingat sekali, ini sebuah cerita nyata gitu ya. Saya lulusan Mada, dulu ada seorang guru yang sangat-sangat mensupport saya. Beliau sudah almarhum di sini. Beliau sangat mendukung saya untuk mengambil jurusan kedokteran. Dan beliau ini sangat mensupport saya, nanti kalau kamu lulus, Ika, kamu ambil spesialis kandungan. Kenapa? Karena itu adalah untuk kaummu. Perempuan menolong perempuan melahirkan, menolong perempuan yang membutuhkan seorang dokter kandungan.
siap Pak, doakan saya gitu. Saya sampai sebegitu, sampai ingat sampai sekarang, padahal udah 20 tahun yang lalu. Dan ternyata dalam prakteknya gitu ya, ketika kemudian saya lulus, ada banyak hal yang ternyata nggak bisa membuat saya nggak bisa mengambil jurusan kebidanan dan kandungan itu. Ada banyak hal yang harus saya toleransi, saya harus mau nggak mau harus ini adaptasi gitu ya. Ternyata saya nggak bisa menggapai mimpi saya itu untuk mengambil spesialis kandungan gitu ya, karena kondisi di sekitar saya nggak mendukung misalnya. Saya juga ternyata sudah bertemu jodoh dulu, punya anak gitu ya. Jadi banyak mimpi-mimpi yang akhirnya harus saya kubur. Kemudian bukan berarti saya terpuruk gitu ya, bukan berarti saya terpuruk, mimpi saya yang ini nggak bisa, oke nggak masalah, tapi saya harus bisa meraih mimpi yang lain, yang dimana saya masih bisa mengembangkan diri, menambah kemanfaatan untuk orang lain, sehingga saya bisa lebih maksimal, bisa ada nilai plusnya gitu. Yang penting di situ. Jadi keterpurukan, kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, atau mungkin hal-hal yang di luar jangkauan harapan kita kemudian terjadi, maka yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita pasrah bahwa jalan itu adalah jalan terbaik yang Allah berikan untuk kita. Langkah kedua apa? Cari belokan yang memungkinkan untuk kita tetap berkembang. Jangan menyerah sampai di situ. Pentingnya di situ. Jadi alhamdulillah saya kemudian diberikan kesempatan untuk bisa ngambil magister kesehatan ya, tentang manajemen dan administrasi rumah sakit. Kebetulan saya diamanahkan juga sebagai wakil direktur. Jadi saya mengembangkan pengetahuan saya dan kemampuan saya di situ sebagai bentuk belokan tadi ya. Jadi kalau mentok ke sini, ayo kita belok ke tempat yang lain, cari jalan, cari celah yang dimana kita bisa berkembang. Jangan berhenti pada satu titik. Intinya di situ. Jadi siapapun pasti akan mengalami naik turunnya kehidupan ya dan lain sebagainya. Alhamdulillah sejauh ini kita masih bisa ya bertahan ya, apapun kondisinya kita masih bisa bertahan dan bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita dapatkan sampai saat ini. Soal itu Mbak. Jadi saat kita terpuruk gitu ya, jangan berhenti dalam satu titik. Jadi kita harus berani mencoba untuk mengembangkan diri kita sendiri. Betul sekali. Jadi emang harus dari diri kita sendiri ya, keinginan diri sendiri. Baik, untuk pesan kaum wanita saat ini dalam mengekspresikan potensinya untuk masa depan yang lebih baik. Jadi apa pesan Kak Ika untuk kaum wanita saat ini? Pesan-pesannya coba saya kutip dari tulisan-tulisan Kartini ya. Saya sempat membaca biografi beliau, di buku-buku beliau, ya kebetulan diundang ke sini, jadi saya mau nggak mau membaca ini ya. Jadi beliau ini kan memang sangat-sangat suka sekali berkarya dan menghasilkan tulisan-tulisan beliau ini sudah abadi sepanjang masa gitu. Jadi salah satu hal yang beliau tulis dalam biografinya, dalam bukunya itu adalah cinta akan melahirkan cinta, namun hinaan tidak akan pernah melahirkan kasih sayang. Jadi teman-teman, ini tulisan pertama beliau yang saya sampai ingat sebagai bentuk cinta beliau kepada perempuan saat itu ya, sebagai sesama perempuan. Jadi cinta akan melahirkan sebuah cinta ya. Jadi rasa cinta ini tentunya dalam koridor kita saling mencintai sesama ya. Dari cinta Kartini lah kemudian muncul sebuah perjuangan emansipasi yang sampai saat ini bisa kita nikmati bersama. Cinta beliau melahirkan cinta untuk kita semua, dan tentunya cinta kita nanti akan melahirkan cinta-cinta untuk generasi kita berikutnya. Dan satu hal yang berikut, hinaan tidak akan pernah melahirkan kasih sayang. Jadi jangan pernah kita menghina, jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang menusuk ya, atau membuat seseorang merasa terpuruk, karena itu tidak akan pernah melahirkan kasih sayang. Itulah salah satu contoh bukti rasa sayang dan sosial beliau kepada sesama. Kemudian satu hal yang membuat kita terpuruk adalah ketika kita berkata kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi yang menentukan kita bisa melakukan sesuatu atau tidak adalah diri kita sendiri. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ketika kita pada kondisi yang dimana kita merasa mentok ya, saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika kita mengatakan sudah saya berhenti ya, kita akan berhenti, stop. Nggak akan ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Tapi ketika kita berkata, aku masih bisa cari cara lain untuk bisa bermanfaat untuk yang lain, aku bisa mencari celah di sini, maka disitulah Allah akan memberikan banyak pintu untuk kita. Gitu. Jadi yakinlah gitu ya, bahwa sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Itu Allah berjanji di dalam Quran
ini ya salah satu firman-Nya ya. Jadi jangan pernah menyerah. Itu adalah hal-hal yang Kartini lakukan dulu, beliau lakukan dulu agar bisa mencapai sebuah kebermanfaat jangka panjang hingga saat ini. Jadi itu mungkin ya dari saya, Mbak Anda. Jadi itu tadi pembahasan seputar kita membahas soal R.A. Kartini. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan sejati seorang perempuan bukanlah terletak pada seberapa kuat dia untuk bekerja atau menghasilkan uang, tetapi seberapa mampu dia menjadi pelita yang tak pernah padam, selalu bersinar dengan kecerdasan yang mereka miliki. Ya, Jadi cukup sekian, saya Nurwanda Horinisa Putri Utami pamit undur diri dan selamat Hari Kartini para perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini apresiasi dari kita. Terima kasih, semangat semua untuk Kartini-Kartini muda di SMA Negeri 2 Lumajang. Semoga bisa memberikan yang terbaik gitu ya untuk bangsa dan untuk kaumnya, terutama kaum perempuan yang usia remaja dan seterusnya. Terima kasih.